Pasangan muda yang tengah dimabuk asmara biasanya memang tak bisa berpikir secara sehat. Bahkan mereka biasanya tak bisa menahan hawa nafsu hingga nekat melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal ini benar terjadi kepada sepasang pendaki. Mereka melakukan hubungan badan di saat berada di atas puncak gunung. Mungkin hal ini terdengar gila, namun kisah ini benar dialami oleh seorang pendaki wanita bernama Hilya. Dikisahkan bahwa Hilya menjadi saksi hidup atas tragedi mengerikan saat itu. Dan dikarenakan kejadian tersebut, sepasang pendaki itu mendapat karma yang mengerikan. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis dan selamat mendengarkan. Halo Il. Halo. Halo Hilya nih, gila pendaki gacor. Pendaki gacor nggak tuh? Thank you banget nih Hilya, lu udah mau datang ke sini lagi nih. Oh, siap. Yang pastinya menceritakan pengalaman pendakian lo, dan ini salah satu pengalaman yang sampai saat ini yang nanti bakal lu ceritain nggak bisa lu lupain sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang sih. Ini cerita yang sangat gokil banget dan banyak sisi baiknya nanti yang bakal kita dapetin karena ceritanya Hilya ini sempat melihat dua pasang pendaki yang melakukan sampai pada akhirnya gancet ya. Sebelum masuk ke cerita, gue mengucapkan bela sungkawa juga kepada keluarga korban dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin nanti diceritakan ini yang merasa kalau itu adalah teman gue, sahabat gue, atau keluarga gue turut berbela sungkawa. Semoga almarhum dan almarhumah ini ditempatkan di sisi Tuhan yang paling baik dan ditempatkan di surganya Allah Ta'ala ya. Oke nih Hilya, dan lu mau menceritakan pengalaman lu yang sangat gila banget nih, dan ini baru pertama kali lu ceritakan di channel ini ya. Bener. Semenjak udah berapa tahun tuh lu? 4 tahun ke belakang kayaknya. Ya, 4 tahun ke belakang. Iya. Nah, tapi sebelum kita mengulas tentang cerita lu yang sangat gila ini, kalau gue boleh tahu, ini kejadian di tahun berapa ya? Tahun 2019 tuh habis lebaran kayaknya. 2019 sekitar lebaran. Bulan Juni lah. Juni akhir. Oke, berarti udah jalan ya 4 tahun, kurang lebih 4 tahun lah ya. Iya. Nah, di sini kita juga nggak membahas di nama gunung itu ya. Bener. Karena memang di sini kita agak sensitif banget nama gunung yang mana, yang pastinya ini gunung yang akan dibahas oleh Hilya, dan kejadian ini real dan nyata di salah satu gunung yang berada di Jawa Barat lah ya. Di Jawa Barat. Nah, oke, mungkin gak usah berlama waktu lagi kali Hilya. Dan teman-teman semua mungkin penasaran sama ceritanya seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Awalnya sih gue tuh emang udah ada agenda ya naik ke gunung itu ya. Ya gue nggak bisa sebutin nama gunungnya, memang gunungnya ini takut ada sedikit masalah ya maksudnya. Benar. Jadi gue udah ada janji sama 4 temen gue laki-laki semua nih. Oh, lu cewek berarti sendiri? Gue cewek sendiri. Terus gue memang kayak diajak gitu, ayo Hil naik ke gunung itu gitu. Gunung apaan? Nah, gunung salah satu di Gunung Jawa Barat gitu. Berangkatlah gue dari Bekasi. Abis itu gue tuh udah awal berangkat tuh kayak udah banyak kayak banyak hal-hal yang emang kayaknya tuh nggak boleh berangkat, tapi gue masih berangkat. Contohnya kayak mak gue bilang jangan berangkat, ngomong gitu. Udah pokoknya gue nggak dibolehin lah, gue nggak dikasih izin. Ini dari orang tua ya. Terus yang kedua dari ini motor gue trouble. Motor gue tuh bukan bensin, oli ya, olinya tuh habis, jadi mati kering. Total. Aduh. Itu mati total kan, jadi hampir udah turun mesin tuh motor.
Nah kedua, ya udah tapi kan tetap aja temen gue itu karena memang gue udah janji iya, jadinya gue berangkat lah tuh. Berangkat gue dari Bekasi itu jam sekitar siang lah, karena memang aksesnya nggak terlalu jauh ya dari Bekasi. Jadinya ya gue naik bis akhirnya gue naik bis ke gunung itu, nyampe lah salah satu base camp yang ini tuh jalurnya tuh nggak jarang orang lewatin. Oh tapi resmi ya? Resmi. Oke. Jarang orang lewatin, cuma emang resmi gitu. Terus katanya di jalur itu tuh jalurnya parah lah. Lebih parah, intinya parah, treknya parah gitu. Lebih katanya, vertikal banget. Katanya tuh dengkul ketemu kepala lah, ketemu dagu. Iya bener gitu katanya. Cuma kan gue karena belum pernah naik ke gunung itu, akhirnya gue coba naik dong. Nyampe lah di base camp gue tuh malam lah. Malam itu sekitar jam 8 jam 9 malam. Gue sampai di sana. Istirahat normal istirahat. Terus besok paginya prepare jam 7. Kalau yang udah gue kan karena naik ke gunung itu bukan cuma sekali 2 kali ya. Pernah, tapi memang lewat jalur tersebut baru pertama kali. Oh, oke. Jadi ini udah beberapa kali dan jalur ini baru pertama kali coba. Benar, saat baru pertama kali coba jalur ini. Akhirnya gue kan nggak tahu tuh estimasi perjalanan sampai di area camp itu, gue nggak tahu. Akhirnya gue mutusin buat kayak jam 9 maksimal kita harus jalan dari base camp. Nah di sana itu pihak base camp tuh kayak nyewain pick up buat ke jalan, pokoknya ujung jalan aspal. Sebelum masuk, iya kalau kita sebut mah pintu rimba lah. Nah nyewain pick up satu orang itu 25.000. Akhirnya kita naik pick up lah tuh kan. Naik pick up, nah bukan kelompok gue doang. Tadi kan gue berlima, ada kelompok lain itu bertiga, jadi kita berdelapan. Kita sampai di ujung aspal memang. Setelah ujung aspal itu ada kebun, kita lewatin kebun lah. Nah habis itu pas jalan kebunnya biasa aja gitu. Nyampe lah kita di pos 1 masih kebun, 2 masih kebun. Nah pas mau masuk ke 3 baru tuh udah hutan. Semua udah rapet lah hutannya tuh. Nah di situ treknya udah mulai aduhai kali ya. Emang kayak, tapi mikirnya namanya gunung kan, nggak mungkin dong gunung jalan landai gitu kan. Nggak mungkin juga jalan turun terus ya kan, bukan gunung gak dong itu mungkin, naik turun pasti kan. Nyampe pengen ke pos 4 itu udah gelap. Nah ketemu sama satu cewek ini, dia itu nge-trek berdua sama cowok. Ini beda rombongan atau? Beda rombongan. Oh beda rombongan. Gue ketemu sama dia. Oh oke. Gue ketemu sama dia di jalur itu. Terus ceweknya ini nangis. Nah nangis karena dia nggak kuat, dan dia bilang dia itu baru pertama kali naik ke gunung itu, dan dia bikin dia tuh nangis soalnya treknya yang parah. Dan memang dari pos 3 ke atas itu treknya itu dengkul ketemu dagu. Astagfirullah, kacau juga berarti. Itu, dan gue nggak mau sih lah jalur itu lagi, sumpah. Gue nggak mau lah jalur itu lagi. Udah gitu dia nangis, gue tenangin dong. Gue tenangin, udah nggak usah nangis gitu, udah santai aja, jalan pelan-pelan. Gue bilang, karena si cewek emang nggak bawa apa-apa sih, emang semuanya di backup sama itu cowok gitu kan. Terus gue bilang pelan-pelan aja, gue bilang ya ayo ditemenin gitu. Sampai akhirnya nih cewek jalan di depan gue, ya udah biasa aja jalan pelan-pelan. Nyampe di pos 4. Nyampe di pos 4 itu dia sempat istirahat. Di pos 4 itu sekitar setengah 6 sore. Setengah 6 sore, gue sama tim gue, sama rombongan gue, sama dia pun itu semua istirahat. Itu kita kemarin tuh jumlahnya berarti bersepuluhan, 10 orang 10 orangan lah. Terus abis itu istirahat di pos 4. Gue bilang mau kata dia nggak kuat. Dia bilang mau turun aja, mau nggak mau naik ke atas. Cuma sama cowoknya tuh kayak, ayo bisa, kamu bisa katanya gitu. Masih disemangatin. Masih gitu kan. Biasa lah kayak gitu. Pengalaman ya. Dia masih disemangatin, masih ini. Nah, kan gue suruh makan dulu ya. Terus dia tuh kata dia, ya udah kalau nggak mau turun, udah mau camp aja di sini. Terus gue mikir, anjir, ini nge-camp di sini di mana? Soalnya di gunung itu emang ciri khas nggak bisa, dia tuh selain di bawah pos 2 mungkin ada lahan buat ngecamp. Cuma selama perjalanan gue sampai pos 4 itu nggak ada lahan space buat ngecamp. Berarti
Konturnya berarti Iya, vertikal banget. memang vertikal. Oh, Memang nggak ada oke, space oke, buat oke. ngecamp. Akhirnya kata gue nggak bisa kak kalau ngecamp di sini, gue bilang gitu. Dia diam terus tiba-tiba dia ketawa sendiri. Dia tuh jadi tuh kemarin tuh memang dia sempat kemasukan. Oke, oke. Dia sempat kemasukan, habis itu dia tiba-tiba ketawa sendiri. Kata gue ini orang belum makan kali, dikasih makan dia nggak mau, kayak dia tuh kayak ngempasin tuh yang cowoknya kasih digituin. Terus kata gue jangan, udah biarin, jangan dipaksa. Awalnya gue kayak nggak mikir dia tuh bakal kemasukan gitu, karena memang dia tuh memang tangannya tuh dingin. Awalnya kayak gue mikir dia, oh ini kena gejala hipo nih, gitu kan. Halusinasi. Halusinasi tuh dia, tapi ternyata pas dia ketawanya berulang-ulang kayak cekik kayak ketawa-ketawa kuntilanak gitu bang. Ih, gila serem banget tuh. Makanya kata gue, itu orang kok aneh ya. Dia soalnya sambil nunduk, terus tiba-tiba ketawa sendiri. Terus makin lama ketawanya gue samperin. Oke. Terus ngeliatin gue, kata gue kenapa lo ngeliatin gue gituin kan. Kelihatannya melotot atau gimana? Melotot, ngeliatin gue tuh sambil melotot. Terus kayak abis melotot dia tuh ketawa lagi, kata gue ini orang gila, apa kata gue gitu. Makan dulu nih, makan. Gue nggak, di situ masih gue mikir, oh ini nggak boleh mikir ini kalau surupan, kata gue gitu. Tapi lo ada pikiran ke situ iyalah ya? pasti, soalnya ketawanya udah aneh. Soalnya nih cewek memang setiap ketemu gue tuh nggak yang banyak ngomong. Dia tuh nggak yang banyak ngomong, dia cuma sebatasnya aja gitu. Terus gue tanya sama lakinya, bang lo nganter ke jam berapa? Gue nganter ke jam 6 pagi, kata dia gitu. Terus dia memang orang warga ya lingkungan sana lah, yang bukan orang jauh kayak gue orang Bekasi, bukan, emang orang warga sana gitu. Terus habis itu, oh lu naik motor, terus dia tuh baru nyampe di base camp jam 4 pagi, dia prepare, tidur pun dia cuma tidur ayam gitu. Tidur ayam. Tidur ayamnya kayak tidur cuma sebentar, tiba-tiba bangun. Langsung berangkat. Oh, nggak berkokok gitu. tuh. Terus habis itu gimana? dia tuh cewek masih ketawa-tawa kan. Terus dia tiba-tiba cewek itu narik tangan gue, kak ayo main gitu. Dalam hati, aduh nggak beres nih, soalnya aura yang dia kasih ke gue tuh memang kencang, maksudnya kayak keras banget, kayak guanya takut. Kayak dia itu jahat, sampai pengen ada niat jahat di badan tuh cewek sama ke gua. Kok lu bisa tahu? Soalnya memang kalau gua, memang kan gua sama hal-hal begitu gua peka. Terus habis itu gua memang beberapa kali kalau misalnya ke gunung, memang sering kalau terjadi kayak orang-orang kesurupan itu, memang orang kesurupan tuh demennya sama gua. Karena? Gua tuh dulu pernah dibuka bang. Oh. Indra keenam gua memang pernah dibuka sama guru gua. Karena halnya gue nggak percaya sama hal yang begitulah. Di saat itu gue lagi belajar kitab kuning perihal dunia mereka. Ya gue nggak percaya, akhirnya coba ustadz gue buat buka, akhirnya keterbukalah gue. Nah itu gue gila tuh hampir sebulan. Gila. Semua hal yang ada di sekitar gue, walaupun mau melek mau merem, itu gue ngeliat. Wah gila, sebulan lama juga dong. Hampir sebulan gue udah kayak orang gila. 2 hari gue nggak bangun. Pertama kali yang gue lihat tuh poci bang. Itu ya Allah, itu kayak namanya pocong-pocong di film-film itu udah kalah, udah 1000 kali lipatnya. Udah gue nggak sanggup, akhirnya ditutup lah lagi. Cuma kata guru gue nih, walaupun gue udah ditutup, cuma indera perasa gue tuh lebih peka terhadap hal mistis dibanding yang lainnya. Nah dari kejadian itu pun kayak gue ngerasa ya ada gitu, terus gue percaya, terus kayak gue lebih gampang diguna-guna, gampang dihipnotis. Itu dari kejadian itu badan gue gampang banget. Serius? Berarti lu 4 kali gue anjir diguna-guna ini pernah? Pernah. Gila, serius? Itu gue terakhir kemarin tahun lalu sama mantan gue, dan itu cowok yang keempat. Gila. Itu gila sih, parah. Wah kacau. Itu tahu nih, sebelum kita membahas tentang perjalanan pendakian lu, gue pengen lebih tahu tentang lu diguna-guna itu gimana? Rasanya kayak apa sih diguna-guna itu? Pertama kalinya itu gue, kalau yang pertama kali itu sama orang Banyuwangi. Jadi badan gue tuh yang depan ini dingin kayak es batu, belakang gue nih dia itu panas banget. Terus hati gue tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. Ih, serius? Itu gue selama 3 malam gue begitu. Terus gue ke salah satu teman gue di Bekasi. Gue bilang,
Kak, ini kan cewek, Kak gue setiap malam gini gue nangis segala macem. Nah dia punya saudaranya orang Cirebon, dibawalah gue ke Cirebon. Terus gue diobatin, di belakang gue ini keluar 5 paku. Tuh lu ngeliat tuh. Iya gue kayak sempet speechless gak percaya begituan. Kata gue, ini orang. Terus kata yang ngobatin gue, ini kamu ini pernah nolak gitu. Katanya awalnya tuh gue nolak. Ini percintaan ya? Iya. Oh, oke. Gue baru percaya di situ. Cinta ditolak dukun bertindak, itu gue baru percaya di situ. Ini nggak bercanda bang, ini serius. Iya. Itu pertama kalinya itu. Kalau kedua kali, ketiga kali, dan keempat kali tuh nggak sampai nyakitin badan gue, cuma kayak apa ya, kayak hasrat gue tuh sama dia tuh, ayo. Paham nggak sih lo? Oh iya, ngerti gue. Lu jadi tergila-gila pokoknya tuh sama tuh cowok. Sampai kemarin yang terakhir itu, gue hampir mau kelamaran malah. Oh. Hamin seminggu sebelum lamaran gue ke Jogja. Habis itu gue main ke Kaliurang sama temen gue. Iya. Nah gue ketemu sama eyangnya temen gue ini. Terus? Eyangnya temen gue ini bilang, aura kamu ketutup ya. Jadi kayak gue tuh kayak ada yang nutupin gitu. ada yang nutupin aura gue. Gak tahu eyang, gue bilang begitu. Terus habis itu akhirnya diobatin. Di situ gue sadarnya pas gue ngelihat chattingan gue bisa punya pacar sama dia tuh kayak, hah? Serius? Tuh kayak gue mikirnya, anjir kalau misalnya gue nikah sama dia tuh gimana ya? Tapi gue nggak sadar gue pacaran sama dia. Lah, itu lu jalanin udah berapa lama berarti? Hampir 6 bulan. Nggak sadar berarti? Wah gila sih ini. Dan yang itu bilang sama gue, dia kasih barang apa aja sama kamu. Emang bang, gue udah kasih cincin, kalung, ulang tahun gue aja. Tahu apa lo? iPhone 12 Pro Max. Wih, mau dong gue. Ya. Jadi kata yang tuh semakin banyak barang yang dia kasih ke kamu, semakin kuat guna-gunanya sama ke kamu. Gitu bilang. Gitu. Akhirnya gue jualin tuh kalung, semuanya, handphone, laptop, semuanya gue jual. Baju tuh hampir selemari tuh gue buangin. Waduh. Tuh uang tuh hampir gue pegang uang tuh 30-an juta lah. Dari semua jual barang itu? Dari semua jual itu gue sampai gue traktir teman-teman gue sama, ya lu bebas lo mau itu gue bayarin semuanya. Tuh kayak gue mendadak kaya kali ya. Iya, dari hasil jual barang itu ya. Bingung gue mau ngabisin duit dari mana. Tapi lu bisa ngelepas gitu aja tuh akhirnya, dan cowok ini menerima juga? Nggak nerima dia, awalnya dia nggak nerima. Dan kemarin sempat cekcok perihal apa yang udah dia kasih sama gue. Itu nggak bagus lah itu. Terus kata gue lah, gue nggak sadar. Itu beneran hamin seminggu gue mau lamaran sih. Sampai orang tua gue tuh kayak, kok bisa nggak jadi gitu. Iya. Kata gue mikir ya udahlah. Itu yang terakhir kemarin sih. Itu yang paling. Wah, gila. Nah ini gue baru tahu nih lu udah diguna-guna banyak orang nih ya. Dari fisik sampai cinta. Tapi oke lah, ini kita skip aja dulu dari ini sebagai pengalaman lu aja Hil ya. Iya. Nah kita lanjut lagi nih ke cerita yang tadi pendakian tuh, itu gimana ceritanya si ceweknya itu? Jadi pas ceweknya itu dia udah ketawa-tawa, narik tangan gue kan. Abis itu gue bilang, iya udah kalau misalnya mau main pelan-pelan gitu, gue bilang jangan paksa gitu. Gue ngomong gitu. Dia malah ketawa-tawa, iya aku suka sama kamu, aku mau main sama kamu, gitu bilangnya sama gue. Terus gue bilang, iya nanti kita main ya. Gue kayak nanggepinnya yang udah slowly aja gitu. Terus habis itu gue coba, emang gue nggak paham sih perihal gue ngeluarin orang yang kemasukan itu gimana. Cuma gue bisa ngebantu dari kalau misalnya memang makhluk yang di dalam tubuhnya itu mau interaksi sama gue. Akhirnya gue coba buat interaksi, ternyata dia mau interaksi sama gue dan gue bilang keluar, gue bilang kasihan nih badan anak ini lemah, capek, gue bilang begitu. Terus habis itu akhirnya dia maulah tuh keluar, mau keluar. Itu abis maghrib tuh gue perjalanan dari pos 4 itu mau ke atas, mau ke puncak. Karena memang gak ada tempat buat ngecamp lagi selain di puncak gitu kan. Gak ada bang. Dari bawah?
Dari bawah yang gue bilang di pos 2 itu yang di ladang itu doang. Gila. Dan itu Capek emang juga. gak ada air. Waduh, udah gak ada air, treknya vertikal. Iya, itu parah banget sih jalur Campnya itu di puncak. Iya, wajib itu bener-bener cuma di Oke. puncak doang yang bisa nge-camp. Akhirnya pas dari pos 4 itu gue ada abis maghrib ke pos 5, abis ke pos 5. Pos 5 memang deket sih, cuma itu jalur yang menurut gue paling parah kali ya. Paling parah yang dibilang dengkul ketemu kepala itu bener, dan nggak ada webbing di sana. Luar biasanya itu kenapa itu jalur separah itu nggak ada kita ngebantu apa gitu, nggak Nggak ada. ada. Jadi kekuatan tangan aja. Bener. Makanya gue bingung nih orang-orang yang bawa carrier gimana ya. Pantesan cewek naik ke sini nangis-nangis. Treknya begitu. Treknya begitu kan, terus habis itu nggak ada bantuan apa-apa. Dari pos 5 baru nyampe puncak. Jadi titik terakhirnya ya di pos 5 itu. Udah gitu nyampe di puncak. Jadi nih tenda yang 2 orang ini tuh sampingan sama gue, cuma nggak terlalu deket. Jaraknya berapa meter? Jaraknya sekitar 50 meter lah. 50-an meter. Wah, oke. Jadi nggak terlalu deket gitu. Jadi gue buat tenda, gue tuh buat 2 tenda, dia buat tenda 1. Ya gue ibaratnya gue sama dia cuma sekedar sebatas kenal aja, udah gitu, nggak yang gue harus deket sama dia gitu, nggak, yaudah biarin. Nah pas malam hari itu, tuh cewek nggak keluar bang, nggak keluar, yang keluar tuh cuma cowoknya doang. Oke. Yang keluar tuh cuma cowoknya doang. Gue tanya, bang udah makan belum? Gue bilang begitu. Udah tadi udah masak mie, kata dia gitu. Oh ya udah. Nah pas malam gue ini bilang sama temen gue kayak ngedenger suara aneh. Suara aneh apa nih? Suara aneh. Ya anehnya tuh kayak suara orang kayak ngedesah gitu bang. Oke. Terus habis itu kata temen gue, bener Hil, iya coba deh lu perhatiin, lu dengerin deh, lu dengerin itu sekitar jam berapa ya? Jam 12-an lah. Gila tengah Karena gue malam. tuh nyampe di puncak itu sekitar jam 9 malam. Oh, ya gila. Lama juga berarti. Jam 12-an gue tuh ngedengar suara. Begitu karena gue belum tidur. Oke. Jam 12-an gue dengar suara, temen gue baru iya tahu ada, kata dia gitu. Terus siapa ya? Soalnya memang pada saat itu memang yang di puncak itu nggak terlalu rame, bisa dihitung lah tuh tenda. Cuma memang tenda kita tuh ya jauh-jauhan bang. Gue nggak bisa mengira yang ono, suara yang ono gitu, nggak. Cuma memang itu suaranya samar-samar soalnya. Akhirnya gue keluar, pengen buang air kecil. Nah gue keluar pengen buang air kecil, cowok yang tadi bareng sama gue di bawah itu keluar dia juga. Sendiri. Gue tanya dong, kok sendirian, si teteh mana? Gue bilang gitu. Kok dari tadi nggak keluar? Gue bilang gitu. Terus kata si cowoknya, iya dia lagi nggak enak badan. Gitu, dia lagi nggak enak badan, dia istirahat. Pikir gue, yang nggak enak badan, awalnya gue ngira satu tenda itu tenda. Cuma karena itu cowok bilang nggak enak badan ceweknya, ya pikir ya masa sih lagi gak enak badan di jos gitu loh, maksudnya bisa kayak gitu kan, gak mungkin. Masuklah gue ke dalam tenda. Abis itu pas dia masuk lagi, gue tuh sama teman gue, kan gue emang di tenda tuh bertiga, cowok 2, gue sendiri gitu di situ. Terus gue ngomong, bukan tenda itu kayaknya deh, gue bilang begitu. Awalnya kita tuh ngira tenda itu, soalnya tuh cewek lagi sakit. Katanya, masa sih, kan kita bercandaan tuh dalam tenda kan, bercanda dalam tenda. Akhirnya sampailah pagi. Sampai pagi tuh cuacanya memang bagus, nggak yang kabut gitu, enggak. Memang bagus gitu, dan gue hampir dapat lautan awan di gunung tersebut. Iya jelas. Ya gue berapa kali ya gue naik gunung itu, gue nggak pernah dapat lautan awan bang. Oh tembok mulu? Nggak tembok sih, cuma ya udah plong gitu, nggak ada awannya. Pas gue dapat lautan awan, gue seneng banget. Itu jam berapa ya? Jam 6-an, jam setengah 6 lah. Setengah 6 gue keluar. Itu tenda tuh yang tenda samping gue itu dia nggak keluar. Terus gue makan, gue prepare, gue foto segala macam, nggak ada tanda-tanda kehidupan di tenda.
Itu tanda tuh gue nggak ada tanda-tanda kehidupan. Gue ngomong sama temen gue, Bang Dre, tenda kok kagak ada gerak-gerakan ya dari tadi pagi ya, gitu. Masih tidur kali, teman gue gitu. Terus gue bilang, kok bisa ya nggak ada? Masa sih masih tidur? Ini udah jam 10 loh. Siang ya? Ya. Dan itu memang terik banget matahari. Maksudnya kalau dia orang di dalam tenda tuh nggak akan kuat. Kacau. Apalagi tenda yang dia buat itu bukan tenda yang kayak segala macam, enggak, itu tenda biasa yang frame itu masih fiber kali ya. Oh ya. Jadi yang tenda yang normal gitu. Udah jam 10 udah, ya udah biarin gue. Akhirnya gue prepare lah tuh buat makan. Jam 12 gue pengen turun. Gue ngomong lagi, Bang, kok kagak bangun-bangun ya? Gitu. Gue kayak apa kita gangguin apa, gue bilang begitu. Jangan PA, kata temen gue gitu, gangguin aja lo orang lagi tidur gitu. Terus gue penasaran, gue bilang begitu. Gue bilang assalamualaikum. Gue Nih lu ke tendanya berarti nih? Gue ke tendanya, assalamualaikum, gak ada yang jawab. Kata temen gue, udah napa Hilya biarin, ntar dulu bang. Assalamualaikum, masih assalamualaikum gue. Terus gue goyangin tuh frame-nya. Biasa, goyangin biasa. Assalamualaikum. Nggak ada yang bangun. Sampai akhirnya gue goyangin lebih parah lagi. Gubrak gitu. Kayak rasanya ini frame gue copotin aja apa gue gituin tau. Gue sampai teriak-teriak di situ tapi nggak ada suara sama sekali. Gue tambah goyangin tuh pasak udah gue copotin. Udah pengen gue isengin tuh pasak, lu gila lu udah gituin sama teman gue. Lah lagian nggak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Udah ini aja, apa gue masuk ya, apa gue buka ya, gue bilang jangan Hilya, nggak sopan, kata teman gue. Ya gimana, udah mau jam 1, ini mau turun, kasihan ini kan semalam bilangnya tuh cewek lagi sakit, gue khawatir. Oke, lu khawatirnya ke situ ya? Iya, gue khawatirnya gue nggak yang gimana mikirnya. Gue sampai detik itu kayak gue nggak ada mikir dia bakal apa gitu, nggak ada pikiran gitu. Gue khawatirnya kayak ini cewek semalam bilang cowoknya sakit, kata cowoknya sakit. Terus habis itu sampai hampir jam 1 dia nggak ada, dua-duanya nggak ada pergerakan. Gitu, gue takut kenapa-napa doang. Tuh yang tadi gue goyangin lagi itu tendanya tetap nggak ada kehidupan. Akhirnya gue manggil teman gue 2 orang. Sini dah, gue bilang begitu. Sini, apaan? Nih ya kita buka bareng-bareng. Gue bilang, lu Hilya nggak sopan, katanya nggak sopan. Intinya kayak gitulah. Karena waktu itu pernah viral kan yang orang di gunung lagi gitu tiba-tiba dibuka nggak sopan, nggak terima gitu kan. Tapi kan ini gue udah coba berapa kali dan udah berbagai cara. Sampai dioyak-oyak gitu. Sampai gue pengen lepas tuh frame beneran dah. Saking gue tuh keponya, sebenarnya kepo gitu kan. Takut juga pada kenapa-napa. Akhirnya gue buka, gue bilang assalamualaikum, maaf ya dibuka. Gue buka lah tuh tenda set. Terus gue bilang, kok sendiri ya? Gitu, soalnya posisinya memang ada satu sleeping bag. Jadi tuh orangnya tuh dilapisin sama sleeping bag. Intinya kayak gitu. Perasaan kemarin berdua deh gitu. Terus gue yang beraniin masuk bang. Berarti lu yang malah ini? Gue yang masuk, gue buka, gue masuk ke dalam. Habis itu gue tarik tuh sleeping bagnya. Pas gue tarik, gue teriak dong situ, astagfirullahaladzim, ya ini rujun. Kayak gue di situ shock banget. Gue shock banget karena yang gue lihat itu mereka berdua tuh, nauzubillah ya Allah, amit-amit ya. Itu pertama kali gue seumur hidup ya sampai sekarang gue nggak pernah namanya ngelihat hal kayak gitu. Bahkan gue nyaksiin sendiri gitu. Gue ngelihat mereka tuh si cowoknya di bawah, ceweknya di atas. Dan itu mereka nggak pakai busana sama sekali, jadi mereka tuh bugil. Dan yang bikin gue kaget lagi, itu mereka tuh badannya tuh udah bukan badan warna tone up kayak kita, tapi warnanya tuh kayak warna hitam tapi keunguan. Oh, udah biru gitu ya? Ungu bang, kayak hitam keunguan gitu. Itu gue di situ teriak, sumpah kaget banget.
gue teriak, gue sampai ini urujun tuh semuanya orang-orang. Jadi di kemarin tuh ada sekitar 12 tenda lah di puncak itu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Itu orang-orang tuh pada nyamperin gue sama temen gue 2 orang itu kayak ngerundulin kita gitu. Terus gue udah kayak, ya Allah ini kenapa gue kayak gitu, tahu kayak badan gue udah lemas, gue udah nggak punya tenaga, kayak kaget banget. Nah pas teman gue masuk, badannya tuh digerakin katanya kaku. Katanya kaku, nggak bisa. Terus orang-orang tuh kayak kenapa? Dilihat pada na'udzubillah, astagfirullah, udah sebutan begitulah. Soalnya memang posisinya mereka tuh kayak kalau kata orang-orang sana tuh disebutnya gancet. Jadi kayak mereka tuh berhubungan intim. Nah, nggak tahu ya, gue nggak paham nih sama sistemnya gancet ini gimana, gue nggak ngerti gitu kan, gue nggak ngerti. Akhirnya mereka dikeluarin, ditutupin pakai sleeping bag. Nah, ada salah satu yang ngejaga di puncak itu, ranger sana lah ya, yang mantau itu turun ke base camp, nginfoin kalau ada dua jenazah yang harus dievakuasi. Meninggal nih berarti ya? Itu meninggal. Ya orang badan udah ungu hitam gitu. Gue sekarang udah keteriang-niang ini. Udah parah banget kata gue. Ya udah akhirnya pas kita nunggu 3 jam 4 jam lah buat tim evakuasi naik. Itu sekitar jam 4:30 mereka baru sampai. Evak tuh baru nyampe ke atas. Habis itu dibawa turun ke bawah. Gua itu ikut turun ke bawah dan itu gue turun sampai malam. Turun sampai malam, nyampe gue udah nggak kuat bang, gue udah nggak kuat bawa barang, gue udah nggak kuat karena gue udah nangis aja di situ, kayak udah nggak nyangka gitu bisa dapat hal-hal yang di luar dugaan gue gitu. Terus habis itu gue di situ pas nyampe di base camp, gue ditenangin sama orang base camp, tenang gituin. Terus habis itu gue tidur malam hari itu. Besoknya tuh polisi segala macem, keluarganya dari 2 jenazah itu datang. Nah posisinya mereka tuh masih berdempetan. Iya masih berdempetan di base camp. Gila. Dibawa itu sekitar jam 7-an pagi tuh dibawa ke rumah sakit terdekat. Kayak di otopsi gitu sih. Nah jadi pihak dokternya ini bilang hasilnya itu kenapa bisa makanya gue baru paham nih kayak bisa terjadinya gancet kayak gitu, nempel kayak gitu kelamin perempuan sama kelamin laki-laki karena terjadinya suatu suatu tegangan kayak kram. Keramnya itu udah kram semua badan. Jadi dari ujung kepala sampai kaki. Iya. Makanya kenapa kemaluan perempuan itu dia nggak bisa ngelepas kemaluannya laki-laki. Karena pengaruh faktor kram itu. Iya. Itu dari tim medis kayak gitu. Tim medisnya kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau nih, karena nggak bisa dilepas. Ya gue tau lah cinta hidup semati gitu kan. Tapi yang nggak dia begitu di satu kubur juga gitu kan. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk dipotong. Serius nih? Itu dipotong, jadi kemaluan laki-lakinya itu dipotong. Terus habis itu ya ada sebagian yang nyangkut di kemaluan perempuan. Aduh, gila gak kebayang gue. Ya gue emang gak ngeliat proses pemotongannya, cuma ya tiba-tiba udah kepotong aja, udah misah. Dan itu memang sampai dibawa ke rumah sakit pun badannya si laki-laki sama perempuan itu kaku. Jadi perempuan lakinya itu dia tuh melet gitu lidahnya. Terus perempuan itu tangannya begini, jadi nggak bisa diapa-apain saking kramnya itu. Dalam kondisi nggak bisa digini-gini segala. Nggak bisa. Itu nggak tahu azab, nggak tahu apa ya. Nauzubillah, makanya kata gue, ya Allah kok bisa gitu. Terus gue nggak dibolehin pulang sama orang base camp, katanya biar jadi saksi.
Karena lu yang pertama kali ngeliat. Makanya Oke. gua nggak dibolehin pulang. Terus habis itu pas kejadian udah dipotong, akhirnya dari rumah sakit pun udah ngizinin buat dibawa pulang gitu jenazahnya. Ya memang nih perempuan sama almarhum sama almarhumah ini rumahnya memang nggak terlalu jauh, tapi kata almarhumnya keluarga perempuannya, dia ini izin bukan buat naik gunung, tapi dia ini nggak ada kata buat izin buat naik gunung, dia tuh cuma buat main doang. Jadi memang nggak ada izin ke orang tuanya gitu. Dan berangkat sama siapapun, kayak sama cowoknya itu dia nggak tahu, orang tuanya itu nggak tahu. Jadi berarti ya bener-bener ya kaget. Mama ceweknya itu memang histeris banget sih. Iyalah pastilah. Histeris banget, kayak sampai pingsan orang tuanya. Iyalah. Sampai kayak sampai di rumah sakit aja masih lemas banget. Ya Allah Nduk, gitu-gitu aja pokoknya, udah teriak-teriak aja. Gue aja merasa gue yang nyaksin aja lemes gitu. Gimana orang tuanya yang tahu-tahu tiba-tiba anaknya nggak ada. Wah gila, nggak kebayang juga kayak gitu. Terus, apalagi lu ngeliatin langsung ya. Gue udah lemes sih pas besokannya setelah dibawa ke rumah masing-masing tuh jenazah, polisi masih di sana. Akhirnya nyamperin gue dan nginterogasiin gue gitu. Kenapa kok bisa gitu. Gue coba ngejelasin kan sama kepolisiannya. Jadi emang pas malam itu tuh memang tuh perempuan memang udah sakit Pak, gitu. Tapi saya nggak yang terlalu khawatir karena saya tahu kalau dia tuh sama laki-laki. Ibaratnya ada temennya lah gitu. Dan saya percaya kalau dia tuh bisa ngejaga kayak gitu. Jadi kayak dia tuh lebih kurangnya edukasi sih menurut gue. Terus pas hari terakhirnya gue diinterogasi itu, orang tua laki-lakinya itu datang sama gue juga, nanya sama gue. Jadi kayak interaksi gue yang sama mereka berdua itu kayak gimana. Gue coba jelasin, ya gue nggak ketemu di base camp, memang gue ketemu di jalur, kata gue gitu kan. Terus dia tuh cuma berdua, gue jelasin semuanya. Terus kayak orang tuanya tuh kayak dia tuh bilang sama saya tuh naik gunung terus rame-rame katanya gitu. Oh ini dari orang tua si korban laki-laki. Katanya nggak yang cuma berdua sama perempuan gitu. Terus gue tanya emang umurnya berapa? Udah tuh kelahiran tahun 2001. Gila masih muda banget ya. Tahun kelahiran. Tapi memang laki-lakinya itu memang nggak kelihatan tahun 2001. Memang udah ya dewasa lah gitu, wajah-wajah dewasa. Jadi gue nggak nyangka gitu 2001 itu. Akhirnya pas orang tuanya bilang gitu sama gue, ya namanya namanya anak pasti kayak nggak mungkin dia tuh bilang sama perempuan doang naik gitu, pasti ya sama teman-temannya. Pasti. Kayak gitu Bu, pasti itu alibi aja Bu, cuma biar dikasih izin aja. Ya buktinya yang perempuan yang ceweknya itu nggak ada izin buat naik gunung, cuma mau main aja nginep gitu. Iya, akhirnya naik gunung juga terjadi tuh ya. Iya, yang gue pikirin sampai sekarang adalah kok bisa ya? Gitu dia kayak apa karena urgent, apa karena penting gitu kan dengan hal-hal yang kayak gitu. Setelah gue udah diinterogasi itu 2 hari, terus habis itu gue di sana udah lama di base camp, akhirnya gue izin lah pamit tuh sama orang-orang base camp buat pulang. Jadi gue pamit tuh sama orang base camp kalau misalnya gue tuh mau pulang ke Bekasi karena memang kondisi kemarin tuh memang gue lagi gak kerja dan itu gue cuma bertiga doang, yang 2 lagi teman gue tuh udah pulang karena di dia base camp kerja. tuh. Iya. 2 hari. Kagak boleh kemana-mana. Gila. Kagak boleh kemana-mana. Pokoknya handphone gue aja sampai disita. Hah? 2 hari tuh? Iya. Disita buat bukti. Kayak ya buat nyari bukti juga gitu. Ya. Nah, yang gue pengen tanya Hil, di puncak ini kan banyak tenda tuh dan banyak juga yang nyaksiin pendaki-pendaki lain. Ada yang videoin gak sih? Waktu itu kayak sempat ada yang videoin. Cuma gue lihat berita setelah 2 minggu setelah itu tuh udah nggak ada beritanya. Nggak tahu gitu kan kenapa bisa itu berita tiba-tiba nggak ada. Waktu itu sempat ada. Gue nyari aja webnya gitu karena waktu itu ada temen gue yang tiba-tiba screenshot foto ada guanya.
Oh, ada lunya nih. Iya, makanya dia kenal sama gua. Jadi di berita di web itu diceritain lah bla 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 bla. Habis itu gua bilang, "Ya, kok ada gua sih?" Setelah gue lihat, oh berarti ini masuk berita nih gitu. Masuk berita. Setelah 2 minggu dari situ udah gue lihat lagi, tiba-tiba udah linknya udah nggak ada, dan gue cari tuh Nggak ada nih. nggak ada berita itu lagi. Nggak tahu sih emang kenapa. Ya, aib juga sih Iya, mungkin ya, nggak perlu benar-benar. diumbar-umbar juga ya. Oke, nah setelah lu balik ke Bekasi, lu kan tadi masih mengalami trauma nih ya. Itu gimana? Lu baru pertama kali melihat jenazah dalam keadaan kondisi kayak gitu, setelah balik ke rumah, kayak gimana lu? Nggak doyan makan pertama. Oke. Nggak suka makan. Lebih banyak diem sih. Soalnya kayak lebih kayak masih kebayang-kebayang gitu sama badan mereka yang tindih-tindihan, terus habis itu badan mereka yang warnanya hitam keunguan, dan mata mereka yang melotot, dan ada cowoknya tuh lidahnya tuh kayak keluar gitu, tangan ceweknya begini, kayak masih kebayang aja. Bahkan sampai sekarang gue ceritain pun gue masih kebayang nih, masih kebayang dengan mereka yang kayak gitu. Gue yang kayak, aduh tuh gue hampir sebulanan tuh gue kayak gitu, kayak orang bego aja anjir. Diam aja. Kok bisa ya gitu. Masih jadi pertanyaan buat diri lu sendiri juga ya? Maksudnya kayak, lu emang gak mau modal apa gimana gitu kan? Atau karena emang penting apa gimana? Gue gak, ya masa ya gue nanya sama yang udah mati kan gak mungkin. Itu kayak itu yang masih dalam pertanyaan gue gitu. Nah, lu selama sebulan gak makan itu, lu masih kepikiran mulu, berarti lu dalam kondisi yang benar-benar drop dong. Iya. Gue bener-bener kayak udah gak nafsu aja gitu, kayak masih kepikiran aja terus. Terus pada masa itu lu kapok naik gunung atau gimana? Enggak sih, kapok enggak, karena menurut gue nggak semua gunung ya ada kayak gitu gitu loh, dan nggak semua orang punya niat yang naik berdua sama pasangan itu ada niat begitu, nggak semua. Iya. Nah, dari pihak basecamp gimana Hil tanggapannya? Kalau dari pihak basecamp sih gue nggak terlalu banyak intens sama anak-anak basecamp ya. Kayak dia pun nggak ada speak up buat cerita apapun gitu. Dia cuma kayak nerima hal-hal yang dari gue aja. Oh, oke. Cuma memang ada yang bilang kalau misalnya terjadi hal ganjat gitu bukan kali pertama. Oh, gitu. Berarti sebelum-sebelumnya ada yang pernah juga kasus kayak gitu? Cuma ya memang gak diekspos aja. Oke. Gitu. Nah, semenjak kejadian itu jalur pendakian tutup tuh atau masih dibuka? Buka. Hah? Masih Buka. dibuka? Oh, biasanya sih tutup ya? Gak paham sih, itu masih buka sih. Oh, gitu. Oke. Berarti pendakian masih lalu lalang tuh pendaki-pendaki lain ya, melihat jenazah diturunin segala macam keramaian. Kalau waktu diturunin itu nggak ada memang, karena gue kan naiknya itu hari biasa ya. Dan turun pun masih hari biasa gitu. Terus karena hari biasa malam itu nggak ada yang naik, dan di base camp pas gue turun juga nggak ada yang naik. Karena memang itu gue bilang jalur itu tuh jarang. Jarang dinaikin gitu, jarang ada orang pendaki naik ke sana karena ya yang gue bilang tadi jalurnya itu sakit gitu, lebih sakit pokoknya dari ditinggal pas lagi sayang-sayangnya lewat. Aduh. Lewat pokoknya udah, emang luar biasa tuh jalur. Makanya kata gue ditambah lagi kayak punya pengalaman yang kayak gitu, dan gue udah nggak mau datang ke base camp itu lagi, terus gue nggak mau naik ke gunung lewat jalur sana lagi. Berarti lu punya nama dong di base camp gunung itu tuh? Nama ada. Semenjak kejadian itu? Pengalaman yang tidak bagus kayaknya. Nggak bagus, itu nggak bagus. Nah, teman-teman lu, kan lu naik berlapan ya? Berlima. Satu. 3 orang itu nggak kenal gue, cuma ketemu di base camp doang. Nah, yang berlima Satu ini semuanya jadi saksi atau cuman lu aja? Bertiga sih. Oh, lebih tepatnya bertiga. Yang berdua itu memang nothing, nggak ada tahu apa-apa. Maksudnya kayak pas kejadian lagi gue buka tuh tenda, dia nggak tahu, kan gue cuma minta tolong sama 2 orang. Oh, oke. Gitu, jadinya ya udah bertiga. Yang kemarin ditahan pun bertiga. Tapi yang lebih banyak diinterogasi ya gue. Karena lu yang pertama yang lihat itu ya? Mungkin karena gue yang pertama kali buka gitu. Baru pertama kali diintegrasi polisi? Enggak sih, enggak pertama kali. Cuma kalau perihal gadgetan kayak itu pertama kali dah. Gue kayak diinterogasi kayak udah, enggak, kayak orang tabul aja. Ya pastilah, karena lu kalau menurut gue ya, lu melihat
kejadian seperti itu aja kita trauma ya. Begitu juga dia jadi pertanyaannya mengkerucut gimana Kenapa nggak nanti aja gitu kan? belum tenang Biar juga batin diri. gue tuh kayak tenang dulu. Iya, di gunung lagi lu harus turun gunung Iya. dulu ya kan, pastilah kayak gitu. Aduh itu gue udah geleng-geleng sih. Maksudnya kayak nggak tahu lah, itu gue jawab semampunya gue aja, sebisanya gue aja gitu yang gue jawab. Selebihnya ya itu jadi tanggapan kepolisian. Iya, gimana dari tanggapan keluarga lu tuh pas waktu kejadian itu? Lu kan 2 hari nggak balik nih. Oh kalau keluarga gue sendiri, gue nggak cerita sih sama keluarga gue perihal ini. Oh, lu keep tuh berarti ya? Iya gue keep, dan gue cuma yang 2 hari kemarin nggak ada kabar gitu pas gue di base camp, ya gue bilang masih di gunung. Gitu doang sih. Jadi emang nggak ada dari keluarga gue yang tahu perihal ini. Gue takutnya ketika gue kayak cerita kayak gitu tuh kayak gue dilarang buat ke gunung. Oh, Gitu. iya. Soalnya kayak orang tua gue udah menjudge kalau gunung itu ya tempat hal yang kotor gitu, yang jelek gitu. Oh, dari orang tua lu nih? Takutnya. Oh, oke, Takutnya. kan semenjak ada kejadian seperti itu. Takutnya Oke, misalnya gue oke. cerita Oke, gitu oke. ya, ngapain sih ke gunung, karena orang tua gue nih tahu kalau gue tuh temen cowoknya banyak gitu. Takutnya kayak mereka mikirnya gue hal yang jelek aja gitu, takutnya gue diapa-apain, takutnya A B C D, jadi mendingan gak usah diceritain Oke. daripada gue cari masalah kan, dan gue nggak boleh naik gunung kan, mendingan gue nggak usah cerita aja. Oke, ini kejadian di pendakian lu saat itu di tahun berapa sih? 2019. 2019 nih, salah satu gunung di 2019. Jawa Barat ya. Iya. Gila, ini berarti udah berapa tahun nih? Udah hampir 3 tahun lah ya. Iya, Ya 3 tahun lah, jalan 3 tahun ya. Mm. Dan sebelumnya juga ada sempat kejadian hal yang serupa kayak gitu juga. Jadi bukan sekali 2 kali, dan mungkin di beberapa gunung lain gue mendapat cerita-cerita pendaki-pendaki yang menceritakan kejadian seperti itu. Bukan hanya satu gunung aja, banyak beberapa gunung yang ngalamin kejadian Yang seperti itu. sampai sekarang gue tanyain, itu tujuan ke gunung apa kayak gitu atau gimana? Ya, Atau nggak tahu sih ya. Balik lagi mungkin ya ke orangnya masing-masing ya. Ya kan, kalau berpikir secara normal, kalau secara gua pribadi aja lah ya. Sebagai Kayaknya, laki-laki lo gimana tuh? Nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran. Iya, serius, karena di gunung tuh satu dingin ya kan, capek juga. Ngelakuin hal segitu nggak kepikiran anjir. Ya lu sering sama cowok nih ya, lu sering satu tenda sama Ya, cowok. sama. Pernah ada hal kayak gitu nggak kepikiran ya kan? Nggak. Jadi balik lagi ke orang masing-masing ya. Bener sih. Kalau misalkan hipotermia, kita bilang hipotermia dengan cara kayak gitu kayaknya nggak efektif lah. Ya, baik ke edukasi sih, Iya, kayak balik lebih lagi ke edukasi lagi. ke pengalaman yang tentang edukasinya si hipotermia ini. Iya. Jadi emang kurang ya, minimnya edukasi tentang hipotermia, jadi orang kayak menjudge ya kalau hipotermia ya di skin to skin lah gitu, Iya. harus diangetin lah. Kebanyakan kayak gitu tuh. Iya. Ya kan? Kayak gue sekarang mikirin skin to skin kan, kulit ketemu kulit, gesek-gesek gitu. Iya. Maksudnya, kok aduh nggak tahu dah, maksudnya kayak ya dikasih sleeping bag kah, atau dikasih yang Aluminium bikin foil, anget, ya iya. bisa juga foil, bisa juga kayak yang air anget atau gimana kan, itu bisa gitu. Banyak cara lah ya, mungkin ya. Bener. Ya penting edukasi dalam dunia pendakian ya seperti itu ya. Kalau kita ngalami kejadian seperti hipotermia, kita bisa mengatasinya. Oke nih, Hil. Sebelum akhir cerita, untuk menanggapi semua cerita lu yang tadi lu ceritakan, kejadian seperti itu, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini nih? Kalau pesan sih, jangan pernah ngelakuin hal bodoh, dan jangan pernah ngelakuin hal yang di luar nalar ya, kayak gitu ya. Bisa melakukan hal seks dimanapun. Itu ada tempat, ibaratnya kita bertamu ke rumah orang, kita punya tata krama, kita punya adab lah ibaratnya, kita harus hargain. Kalau misalnya rumah kita dikotorin, nggak sesuai dengan izin yang punya rumahnya, pasti marah. Asli. Ya mau nggak mau gue harus menyangkutkan dengan kemistisan ya. Yeah. Soalnya kalau dari tim medis memang tuh kram ya, karena dingin. Jadi mendingan kalau emang lu pengen ngelakuin hal kayak gitu, nggak usah lah ke gunung gitu, bikin kotor. Mendingan ya lu modal dikit gitu kan, modal dikit ke hotel gitu, apa gitu kan. Ya kalau ibaratnya gini loh bang, kayak gancet di hotel kayak lebih universal, lebih biasa lah. Dan ini gancet di gunung. Ini gancet di gunung kayak aneh aja ya. aneh gitu kan. Jadi bikin repot, Asli. bikin repot orang gitu.
Dan yang gue tahu, yang mungkin kayak gue nyari tahu nih, kayak kemarin dokter bilang pun, dan baru pertama kali pihak rumah sakit gancet itu nggak bisa dilepas. Wah gila, saking Jadi parahnya. bener-bener parah banget. Berarti kayak gunung di gunung ini yang bikin dingin ini bikin lebih parah lagi kramnya dibanding gancet di luar gunung gitu. Ya. Makanya lo kalau misalnya kau cuma naik gunung buat kayak gitu aja, mendingan nggak usah, udah diem di rumah. Kalau nggak dulu sewa hotel aja, Asik, modal asik. gitu, modal. Terus harus jaga sikap, harus jaga sikap gitu. Jangan sampai kita datang bertamu ke rumah orang, terus kita berlaku tidak sopan. Itu sih kalau pesannya, kalau kesannya. Ini berkesan seumur hidup kayaknya. Karena buat sampai gua. sekarang lu masih ini ya, Iya. terbayang-bayang ya. Kesannya kayak udah seumur hidup aja, nggak bakal gue lupain. Dan bahkan ini gue berani ceritain ini di channel ini doang sih. Asik. Gue nggak pernah berani bang. Iya. Gue nggak pernah berani. Tapi gue mikir dibuka gitu dengan wawasan. Oh, Ya karena iya, hal kayak ada. gitu nggak patut buat bener, dilakuin. bener, biar teman-teman mungkin ya yang lagi nonton video gue ini ada hal yang berpikir kepepet nih. Ya. Bukan ada niat ya, tapi kayak kepepet dengan hal yang berbau seks kayak gitu, ya ditahan. Ya. Ditahan, Dihindarin lah. jangan sampai terjadi gitu. Jadi jangan, ya sama-sama lah kita jaga, jangan sama-sama kita lestarikan. Jangan cuma sampah doang yang kita jaga, Asli. tapi tata krama dan adab pun harus kita jaga. Itu. Itu aja Oke. sih. Thank you banget nih Hil. Lu udah mau datang ke sini menceritakan pengalaman lu yang sangat luar biasa banget, dan ini baru pertama kali gue denger juga gancet di gunung. Walaupun sempat ada beberapa cerita juga di beberapa, bukan di gunung sih, lebih tepatnya kayak di Kemcer, gancet gitu, nih baru pertama kali gancet di puncak gunung. Iya. Ini aku Gokil. juga pertama kali ya. Oke. Pokoknya bagi teman-teman semua yang menonton video kali ini, semoga bisa mengambil sisi baik ya. Dan yang buruknya buang jauh-jauh, ambillah pelajaran dalam setiap tadi cerita yang lu Bener. bawakan ya, Hil ya. Yang buruknya ya nggak usah lu telan habis-habis lah. Ya lu yang penting ambil sisi baiknya, dan balik lagi, edukasi dalam pendakian itu penting banget. Naiklah bersama orang berpengalaman, jaga attitude dan sopan santun dimanapun kalian berada. Dari gue Indra, saksikan video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.